Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita sedikit akan membahas tentang kode dari pada insektisida untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan sebagian dari teman-teman dan sahabat sekalian. Apa itu yang dikatakan dengan EC? Apa itu yang dikatakan dengan SC, apa itu yang dikatakan dengan WP, dan apa itu yang dikatakan dengan WG pada insektisida. Baik, di sini kita akan sedikit membahas tentang apa sih perbedaan daripada insek yang berkodekan SC, WP, WG, dan lain sebagainya. Ini bukan secara ilmiah, ini secara versi saya, secara petani yang tidak mempelajari secara ilmiah, cuma yang bisa kita bilang itu sekedar sebagai pemberitahuan untuk mudah dimengerti untuk kita semua. Baik, mari kita sedikit akan mengulasnya. Baiklah, kita mulai daripada SC, insektisida yang SC seperti ini. Ini ada Gordon yang berbahan Clofenapir 320 SC. Berarti kalau apabila kita memakai insektisida yang di bawah merek dagangnya itu berkodekan sekian atau SC, itu pasti kita simpulkan itu jelas itu bahannya terbuat daripada minyak. Dan untuk kekuatan daripada insek tersebut itu tergantung daripada angka yang ada daripada nomor tersebut. Ini ada kan 320 SC. Nah, itu adalah pasti berbahan minyak. Dan selanjutnya kita masuk ke EC. Masuk ke EC. Ini EC. EC ini pada SC. Kalau yang EC tadi, maaf, ini Gordon Clofenapir 320 EC itu pasti dari minyak. Berarti berbahan minyak, dan apabila kecampur dalam air dia akan tercampur dengan rata dengan pengadukan yang harus maksimal. Dan setelah EC kita masuk ke SC. Ini ada Pegasus yang berbahan 2 bahan aktif, yang kodenya di bawahnya itu EC, itu pasti bahannya terbuat daripada susu yang bisa juga larut di dalam air, bisa bercampur dengan sempurna dengan pestisida lainnya. Nah, selanjutnya ini ada Mentindo yang di bawahnya 10 WP. WP kalau di bawah merek dagangnya itu ada sekian, dan kodenya ada WP, itu pasti bahannya terbuat dari pada tepung. Dan untuk selanjutnya ini saya mempunyai satu lagi adalah Teson yang 30 WG. WG terkadang orang berprinsip WG sama WP itu sama sekali tidak sama. WG itu adalah pasti terbuat dari granul, dan WP terbuat dari tepung. Nah, itulah perbedaan empat perbedaan daripada insektisida yang kita pakai. Yang pertama, EC itu terbuat dari bahan dasarnya minyak. SC itu terbuat dari susu. WP itu terbuat daripada tepung. WG itu terbuat daripada granul. Baik, yang kesemuaan daripada bahan daripada insektisida tersebut itu memang kinerjanya berbeda-beda tergantung dari formulasi perusahaan tertentu yang telah mengeluarkan daripada pestisida tersebut. Jadi ada yang bertanya, mana sih yang bagus? SC kah, EC kah, WP kah, atau WG kah? Sebenarnya segala pestisida yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pestisida
Itu semuanya telah bagus, telah melalui riset, telah melalui uji coba, telah melalui laboratorium yang sangat panjang. Itu semuanya bagus, tergantung daripada bahan dan sasaran daripada insek tersebut. Seperti yang kita sebutkan tadi, Gordon 320 EC itu sasarannya jelas untuk ulat daun, ulat buah, dan ulat-ulat yang lain terkecuali ulat tanah. Kalau ulat tanah, kalau Gordon mungkin sasarannya bukan ke sana. Dan seperti Metindo WP tadi, itu berbahan metomil. Kalau metomil, terkadang begini, metomil itu sebagian mengatakan itu untuk membunuh ulat. Tapi terkadang apabila kita aplikasikan dengan metomil tersebut, kenapa ulatnya tidak mati? Begini, metomil itu bukan sasaran untuk indukan. Jelas itu sasarannya untuk telur. Itu ada dua, metomil dengan asefat. Itu kinerjanya sama, sasarannya sama untuk pembasmi, bukan pembasmi, telur. Apabila dia telur telah mau menetas, apabila kita semprot dengan insektisida yang berbahan metomil atau asefat, maka telurnya itu tidak akan menjadi menetas. Itu sebenarnya fungsi atau sasaran daripada metomil. Kalau seperti klofenapir dan bahan-bahan yang lain atau supermetrin misalnya, itu sasarannya memang untuk indukan ulat. Tetapi kalau kita memakai insektisida yang sasarannya untuk indukan tetapi tidak menggunakan metomil atau asefat, setelah hari ini kita semprotkan, besoknya ulat itu nampak lagi. Sebagian mengatakan, pestisida ini, insektisida ini tidak kuat untuk ulat, padahal indukannya telah mati, malamnya anakannya menetas lagi, maka keluar lagi, maka kita mengatakan bahwa insektisida itu tidak ampuh, padahal indukannya telah mati, tetapi telur telah menetas, maka keluar ulat-ulat yang baru. Dan selanjutnya, setiap bahan aktif itu pasti mempunyai sasaran yang berbeda-beda. Satu contoh, daripada insektisida sasarannya untuk ulat, apabila kita memberikan berbahan suatu contoh abametin atau imidacloroprid, otomatis ulatnya tidak akan mati. Kenapa demikian? Karena sasaran daripada insektisida itu salah. Kalau untuk ulat, kita carilah yang merek dagang dan berbahan aktif yang telah direkomendasikan oleh perusahaan-perusahaan pestisida. Seperti kalau seandainya kita sakit kepala, kita harus mencari obat di warung yang memberek bodrek atau peramek dan lain sebagainya. Andai kata kalau kita sakit kepala, kita beli obat Promak, pasti sakit kepala kita tidak akan hilang. Seperti juga itulah kita harus bijak memakai pestisida. Apabila ulat yang harus kita basmi, kita harus mencari insektisida yang sasarannya untuk ulat. Apabila trip yang harus kita basmi, kita harus mencari insektisida yang sasarannya untuk trip. Apabila kutu yang harus kita basmi, otomatis kita harus mencari insektisida yang bahan aktifnya sasarannya untuk kutu tersebut. Begitulah selanjutnya. Dan juga kita harus bisa membedakan fungi dan insek. Fungi jelas, fungisida adalah racun jamur, insektisida itu adalah racun serangga dan mempunyai bahan aktif yang bermacam-macam dan sasarannya yang bermacam-macam. Oke, mungkin demikian yang dapat kami bagikan pada saat ini.
mudah-mudahan ini bisa menambah daripada wawasan kita untuk bertani, agar kita tidak salah untuk memilih pestisida sesuai dengan apa yang harus kita basmi. Itulah yang harus kita cari untuk di warung-warung pestisida, itu yang harus kita cari. Jadi misalnya kita membasmi ulat, kita harus mencari insektisida yang sasarannya untuk membunuh ulat, bukan untuk membunuh trip, dan juga bukan untuk membunuh kutu. Apabila kita untuk membasmi trip, demikian juga sebaliknya kita harus mencari pestisida yang berbahan sasarannya untuk trip, bukan untuk ulat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapan saja daripada sahabat nonton video ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cabai loker.